Wah, setelah adem-adem tentang tarif semuanya ditahan-tahan, katanya udah semua nego. Trump akan ngirimin surat panggilan lagi, surat cinta ke 12 negara di hari Senin. Apa efeknya buat gold di minggu depan dan kira-kira pergerakannya seperti apa? Langsung aja kita bahas di video ini. Gas! Hai guys, balik sama gue William Sudana. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini adalah tempat dimana gue berbagi pandangan gue terhadap arah market. Namanya analisa, bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Tapi hopefully apa yang gue bagikan ini bisa menjadi insight buat kalian semua. Dan di channel ini juga gue tidak membagikan signal, tidak ada VVIP, nggak ada tip dana yang berbayar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang nawarin atas nama gue, William Sudana, menurut kalian seperti kayak gitu, ya itu scam ya, karena gue nggak pernah menjapri kalian dan menjajakan servis gue ke kalian gitu ya. Tapi yang ada adalah komunitas untuk kita saling belajar, berbagi. Cek aja di Telegram, oke? Dan di video YouTube ini juga, di channel YouTube ini juga, gue berbagi sharing ke kalian gimana kita bisa belajar. Bisa ada the member only videos ya, yang bisa kalian nikmatin di sini. Dan mostly semuanya gue bagikan di sini. Tinggal klik aja di sini join, klik level 2 exclusive content untuk mendapatkan konten-konten untuk member only. Dan gue juga udah set ini ya, target price XAUSD Q3 225 untuk member only juga. Nih, member only kita publish. Oke? Langsung kita masuk ke beritanya. Di sini ada beritanya cukup menegangkan guys ya. Di sini dibilang Trump berkata dia akan start sending out tariff letter. Artinya Trump akan kembali memberikan surat cinta kepada negara-negara lain. Di sini aduh, karena kalau nggak salah ya, ada beberapa extension tarif dari kebijakan yang lalu itu yang udah mau habis nih kayak gitu, dan udah mulai nih digalakin lagi. Karena balik lagi ya, kalau misalnya kita ngomongin soal kebijakan Trump ini, beberapa kali kita udah melihat nih kebijakan-kebijakannya dia lebih sifatnya ngegertak, tapi yang dia ngegertak pun memberikan efek signifikan ke market. Oleh karena itu ya, kita mesti lihat efeknya seperti apa ya. Di sini bilang my inclination is send a letter out and say what tariff they are going to be paying. Gitu. It is just much easier. We are going to sending some letters out starting probably tomorrow. Atau gimana cara ngomongnya dia? Tapi terutama di sini ya, buat EU, European Union, karena dia di EU itu sebelumnya diancam dengan tarif 20% dan naik ke 50%. Japan juga bisa dapat kenaikan tarif 35% gitu. Bahkan kalau di sini bilang UK dan US udah partly agreed a trade deal. Bahkan ke China juga ya. Ini cara engage in a tit for tat trade that impose massive reciprocal tariff. Di sini kan udah, tapi kan udah turun ya. Setelah negosiasi dia udah deal nih sama China nih 30%, 10%. Oke. Sambil kita menganalisa ini, kita ngeliat dulu pergerakan chartnya seperti apa supaya kita paham juga apa yang akan terjadi minggu depan. Oke. Kalau minggu depan kita ngeliat monthly, kita ada di sini, dia hukum jikanya up ya, tapi potensi down harusnya, anomali down, tapi kita belum tahu. Dengan posisi yang sekarang, kita perhatikan di sini kita melihat adanya pullback ya. Setelah dua candle masif ini, di sini terjadi pullback. Dan kalau kita perhatikan, ini kan candlenya tebal ya, tapi dia bisa close di atas ini. Bisa jadi dia bisa ngejar HB weekly-nya, kemudian ngejar di sini. Itu skenario awal ya, skenario awal. Tapi pun bisa terjadi juga kalau misalnya kita perhatikan, ini pivot weekly, dia open bisa di atas pivot,
Untuk minggu depan pivot weekly-nya ada di sekitar 3314, HB weekly-nya di 3365, R1 weekly-nya di 3376 ya. Nanti kita cari dari sisi structure-nya seperti apa. S1-nya ada di 3258, 3250-an ya. LB weekly-nya di 3250. Oke. Jadi secara hukum jika sih cukup relatively normal ya. Kecuali dia open gap down yang cukup dalam gitu. Karena kalau kita tahu kan hari Jumat kemarin itu US libur. Market tetap lebih cepat, jam 1 udah tutup. Jadi ada gap tuh. Nah, sedangkan NFP-nya buruk. Ya kan, NFP buruk. Kita turun ke daily. Kalau daily kita turun ganti chart yang ini aja. Oke. Dari si weekly ya, kita lihat weekly. Kita menggunakan chart sebelumnya. Ini kita lihat ada rally base rally ya. Tapi dia dipatahin di sini. Maka sebenarnya kalau secara hitungan, apakah ini akan terjadi? Apakah ini disebut sebagai mau ini dia ada setup CB1 sell atau enggak? Ya kita mesti pantau dulu apakah dia akan bisa berhasil ngebreak ini atau enggak ya. Kalau kita lihat sih di sini, bentar ya. Anggaplah low di sini low, ya kan, naik. Ini pullback, ya. Ini ambil pullback. Nah ini apakah udah mau kelar lagi lanjut ke atas? Atau bisa jadi skenario keduanya adalah kalau ini skenario 1, skenario keduanya bisa jadi ambil turun baru ambil lagi. Karena baru pullback kan, makanya bisa jadi inducement gitu di weekly-nya. Tuh ya, diambil ke atas, ke bawah lagi, ambil lagi, baru naik lagi ke atas gitu. Ambilnya yang mana? Ambil yang ini. Ya, karena kan dari sini dia masih 3 ini kan 3245 ya. Ini 3247 ya, belum diambil gitu. Kalau dia diambil sekaligus lagi di blast gitu baru turun. Kalau di daily kita melihat adanya setup. Ini masih pakai acuan yang kemarin ya. Bahwa kita lihat di sini ada base yang di break. Base yang ini di break. Ya, base yang ini nih. Dengan candle ini 1, 2, 3, blast ya kan. Ini candle NFP kita. Candle NFP-nya juga berujung gantung juga sebenarnya. Ya, kenaikan ini dari pasca di daily yang di sini turun ke sini, naik ke sini, diambil sini. Apakah dia akan jatuh ke bawah lagi? Kalau kita perhatikan di sini dia itu udah masuk ke area equilibrium ya. Dia tap 3363, dia turun ke bawah kayak gitu. Nah, sekarang apakah dia akan lanjut ke bawah atau berujung kelar lagi ke atas? Itu. Kejadiannya bisa jadi nih, kalau misalnya kita dia expect ke bawah, maka kita bisa ngejar paling nggak area di 3245 ini yang akan jadi target penurunan kita. Ya, 3245. Ini kan satu liquidity nih, yang di sini nih. Nih, yang di sini. Yang di sini kan. Bisa ke 3226. Atau paling jauhnya 3165. Tapi untuk menuju ke sana, ya ini pasti akan ada main dulu gitu. Jadi panjang, cukup panjang. Kita turun ke 4 ya guys ya. Kita turun ke 4 untuk mencari confluence. Apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kalau di 4 di sini kita ambil dari sini deh. Ini struktur yang di sini masih bearish, ya kan? Ini bearish nih. Dari sini, di sini ke atas dia turun ke sini, sini. Nah, tapi di sini break. Bisa jadi ini ambil inducement, kemudian dia turun ke sini. Nah, apakah nextnya kita bisa pantau area di sini? Untuk area sell kita. Untuk area sell kita. Area sellnya ada di sini. 3394. 3372.
Tadi kita lihat R1 weekly kita ada di 3376 ya. Maka di area supply yang di sini. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sini poin struktur di sini, ini ada drop base drop yang ini udah diambil gitu. Jadi di sini pun dia udah ngambil area setup lagi. Tinggal apakah dia mau ngambil area diskon lagi di bawah di sini? Bisa jadi ini 3287 ini ya. Karena 3287 ini juga area yang cukup kuat. Kalau kita perhatikan ini ketahan, jebol, turun, kemudian dia berhasil break lagi, retest, main lagi di sini, fake out, turun ke sini, turun lagi, naik ke atas, balik lagi ke sini. Jadi dia turun lagi ke sini untuk bentar ke atas. Jadi menurut gue skenario-nya cukup banyak ya. Skenario-nya cukup banyak. Kita bisa punya skenario di mana dia bisa langsung lanjut ke atas untuk ke sini, baru kemudian dia turun, atau dari sini, nih kalau misalnya kita ngomong ini drop base drop, di sini area breakout ya. Turun ke sini. Maka area 50%-nya di 3296 ya. 3296. Area 3296 ke bawah ini yang bisa menjadi area pantau yang diskon untuk kita buy. Ntar waktu 3296, 3285 nih. Dari 50% sampai ke bawah sini. Maka kita ketemu dengan base-nya yang ini. Base yang ini. Tapi pun kalau misalnya dia enggak ke bawah, dia enggak ke bawah di sini. Kalau dia ke atas tadi langsung ke sini, ke sini, ke bawah dikit ke atas lagi. Gitu. Ya, skenario kedua. Ini kita bisa pasang warna oranye. Atau kalau enggak, ya skenario selanjutnya adalah dia akan lanjut ke bawah. Karena tadi S1 daily S1 weekly ada di mana? Rupiah di 3257. Maka kalau gue emang akan area pantaunya 3287 dulu ya. 3287 dulu. Kalau kita mau area buy di sini, maka SL kita di bawah sini 3245. Cukup lebar memang. Tapi ini udah cukup area diskon ya dari pasar kenaikan yang di sini gitu. Tapi kalau misalnya mau sabar, mau sell, nunggunya ada di area sini 3294, 3372. Kalau dia breakout lagi, ya udah wassalam ke atas petik. Gitu. Jadi skenarionya bisa dua seperti ini. Antara dia ke bawah dulu baru ke atas, atau dia ke atas dulu baru ke bawah. Untuk merespon lagi yang seperti ini, gue ngeliat lebih ke ancaman-ancaman ini sifatnya temporary. Tapi kalau misalnya China udah deal, dan dimana sekarang ini kan ekonomi kuatnya ada di China dan juga US, maka apa yang dilakukan China di US itu akan mempengaruhi pergerakan dunia. Sedangkan dari Iran, Israel itu mereka udah lumayan tone down, sehingga nggak ada alasan cukup kuat untuk goldnya naik. Kecuali memang berita yang dirilis tentang tarif ini yang akan membuat market panik lagi. Dimana kalau kita perhatikan ekonomi US pertumbuhannya bagus, ketenaga kerjaannya bagus, kemudian unemployment-nya juga menurun. Ini kan jadi sentimen bagus untuk gold bisa turun ke area bawah-bawahnya dulu, kayak gitu. Ya, oke. Sekitar dari gue, share juga pandangan kalian kira-kira seperti apa untuk gold minggu depan. Dan jangan lupa di subscribe dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk nonton member only videos yang baru gue post tentang alur cerita gold di Q3. Dan kalau misalnya kalian pengen join ZFX, silahkan klik link di bio karena udah available di MT5. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.